Hari ini saya akan fokus pada penyampaian informasi terbaru seputar gerakan konvoi global Sumut Flotilla yang terbaru pada hari ini, khususnya informasi sejak tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober. Ya. Beberapa informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, pagi tanggal 1 Oktober, armada 50 kapal yang 500 lebih aktivis dari 46 negara masuk zona beresiko 120 mil dari Gaza. Terpantau drone dan kapal tak dikenal. Malamnya 1 Oktober kemarin, kapal Alma, Sirius, dan Adara dicegat Israel di Laut Internasional. Karena dijam, maka siaran langsung terputus. Kapal Mikeno disemprot meriam air atau water cannon. Kapal Florida ditabrak. 14 kapal dalam kondisi darurat dan 8 diserang. Memang semalam pukul 2 dini hari saya pantau lewat tracker, kondisi kapal rata-rata dalam kondisi lampu kuning. Pada pukul 2 dini hari saya pantau. Pada tanggal 2 Oktober hari ini, dilaporkan bahwa Israel menahan 497 aktivis, termasuk Greta Thunberg, salah seorang anggota steering committee yang dituduh sebagai orangnya Hamas oleh Israel. Tuduhannya cuma dua. Kepada Global Sumut Flotilla, tuduhannya cuma dua. Teroris, jihadis, atau orangnya Hamas. Cuma itu aja. Betul-betul nggak ada jawaban lain yang dapat mereka berikan secara benar. Ada 497 aktivis termasuk Greta Thunberg dan cucu Nelson Mandela yang bernama Mandala Mandela sekarang dalam posisi yang belum jelas, namun nama-nama dari beberapa kapal yang sedang dalam tahap penyergapan sedang dinanti informasinya. Beberapa klaim dan bantahan Israel menuduh flotila terhubung Hamas lewat PCPA dan Israel menyebut bahwa misi ini adalah provokasi politik. Sementara panitia flotila membantah keras bahwa ini adalah misi murni kemanusiaan. Mereka datang dengan pesan damai, tanpa senjata, membawa makanan, obat-obatan, air bersih, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Selain untuk bayi, begitu juga untuk anak-anak, juga untuk orang-orang tua. Dan mengatakan bahwa flotila ini sudah berjalan sejak 18 tahun, bukan baru kali ini saja. Pada saat yang sama, reaksi global sudah mulai bermunculan. Eropa misalnya, gelombang protes terjadi di Paris, Berlin, Brussels, dan Italia gelar mogok nasional di pelabuhan Genoa. Begitu juga gelombang protes terjadi di Spanyol. PM Pedro Sanchez mengecam blokade Israel ini. Kolombia, Presiden Gustavo Petro usir diplomat Israel dan batalkan FTA, Free Trade, dibatalkan oleh mereka. Sementara di Timur Tengah dan Afrika Utara terjadi demo di Istanbul, Ankara, Athena, dan Tunisia. Di negara lain juga eskalasi menaik, terjadi di Meksiko, Australia, Irlandia, dan minta perlindungan warga negaranya. Walhasil, misi kemanusiaan yang dibawa oleh Global Sumut Flotilla ini telah berubah menjadi krisis global. Hampir seluruh aktivis ditahan di Israel hari ini. Bantuan ke Gaza lagi-lagi tertunda. Solidaritas dan protes internasional makin meluas. Ini kesimpulan laporan dari Global Peace Convoy secara ringkas. Artinya laporan versi ringkasnya buat kita semua supaya dapat yang mudah. Ya. Berikut beberapa catatan yang bisa saya bacakan juga. Laporan dari Global Peace Convoy Indonesia. Bismillah, di sini ada tulisan yang saya bacakan. Global Sumut Flotilla dicegat Israel. 497 aktivis dari 46 negara ditahan. Jakarta 2 Oktober 2025. Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF
yang membawa lebih dari 500 aktivis internasional menuju Gaza dicegat Angkatan Laut Israel di perairan internasional pada Rabu malam 1 Oktober. Hari ini hari Kamis, pukul 7.50. Intersepsi tersebut berujung pada penangkapan massal 497 aktivis dari 46 negara, termasuk aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg dan Mandela Mandela, cucu Nelson Mandela. Menurut panitia GSF, armada yang terdiri dari 50 kapal telah memasuki zona berisiko tinggi sekitar 120 mil laut dari Gaza sejak Rabu pagi. Aktivis melaporkan adanya pengintaian drone dan kapal tak dikenal tanpa lampu yang sempat mendekat sebelum akhirnya mundur setelah protokol keamanan darurat diaktifkan. Pada malam hari sekitar pukul 20.30 waktu Gaza, kapal utama Alma, Sirius, dan Adara dinaiki pasukan Israel secara ilegal tentunya dan dibajak. Kapal Mikeno bahkan disemprot oleh meriam air, sementara kapal Florida ditabrak. Dari total armada, 14 kapal dilaporkan dalam keadaan darurat dan 8 diantaranya mengalami kerusakan ketika konvoi masih berada 60 mil laut dari Gaza. Otoritas Israel menyatakan lebih dari 70 aktivis ditangkap pada intersepsi awal dan dipindahkan ke pelabuhan Ashdod. Hingga Kamis, hari ini 2 Oktober, jumlah tersebut meningkat hingga 497 peserta flotila dari 46 negara. Kementerian Luar Negeri Israel menuduh flotila memiliki keterkaitan langsung dengan Hamas. Aneh ya. Melalui organisasi Palestinian Conference for Palestinians, PCPA. Israel juga menilai misi ini sebagai provokasi politik dan menyebut telah menawarkan jalur alternatif untuk penyaluran bantuan melalui pelabuhan resmi. Namun, panitia GSF membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa misi ini murni bersifat kemanusiaan, bertujuan mengirim bantuan langsung kepada warga Gaza yang telah terisolasi akibat blokade Israel selama 18 tahun. Intersepsi Israel terhadap flotila segera memicu gelombang protes di berbagai belahan dunia. Di sejumlah kota Eropa, ribuan orang turun ke jalan, termasuk Paris, Berlin, Brussels, Roma, Genoa, Milan, dan Napoli. Konfederasi Buruh Umum Italia bahkan menyerukan mogok nasional sebagai bentuk solidaritas. Di kawasan Timur Tengah, demonstrasi besar berlangsung di Istanbul, Ankara, Konya, serta di Athens, Yunani. Sementara Tunisia menjadikan aksi solidaritas pada hari Kamis. Insya Allah, Indonesia besok hari Jumat juga akan bergerak dan kemudian selanjutnya kita akan bergerak lagi pada hari Ahad dan puncaknya 7 Oktober. Siap semua datang ya untuk bergabung dalam agenda besar bersama Global Peace Convoy. Di Amerika Latin, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengambil langkah tegas dengan mengusir diplomat Israel sekaligus membatalkan perjanjian perdagangan bebas. Ini satu sikap tegas ya yang diambil. Dari Eropa Barat, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecam keras blokade Israel. Seruan diplomasi juga datang dari Meksiko, Australia, dan Irlandia yang mendesak jaminan keselamatan bagi warga negaranya yang ikut dan bergabung dalam flotila ini. Sekretaris Jenderal International Transport Workers Federation atau ITF, Stephen Cotton, menilai tindakan intersepsi Israel di perairan internasional merupakan pelanggaran serius terhadap hukum laut internasional.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ustadz Bakhtiar Nasir selaku pembina Global Peace Convoy Indonesia menyatakan keprihatinannya. Ini tragedi kemanusiaan menunjukkan betapa zalimnya blokade Gaza. Penangkapan hampir 500 aktivis dari berbagai bangsa justru membuktikan bahwa solidaritas dunia untuk Palestina semakin kokoh. Kami mendesak pemerintah Indonesia, OKI, dan komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk membebaskan para relawan, serta memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke rakyat Gaza. Tegasnya dalam keterangan resminya di Jakarta. Khusus kepada masyarakat Indonesia, juga diserukan agar terus menjaga solidaritas dan memperkuat doa untuk keselamatan para relawan. Kami mengajak seluruh umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk tidak tinggal diam. Mari kita perbanyak doa, aksi solidaritas, dan dukungan nyata bagi Palestina. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia tetap konsisten bersama perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Kami juga mengumumkan bahwa akan digelar aksi besar solidaritas Palestina di Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2025. Insya Allah pada 7 Oktober kita akan turun bersama dalam aksi damai besar-besaran di Indonesia sebagai bentuk dukungan moral bagi para relawan yang ditahan dan untuk mendesak segera dibukanya blokade Gaza. Aksi ini bukan hanya milik umat Islam tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang cinta keadilan dan kemanusiaan. Peristiwa ini sekaligus menandai eskalasi baru dalam krisis Gaza, di mana misi kemanusiaan yang awalnya bertujuan mengirim bantuan justru berakhir menjadi konfrontasi diplomatik global. Bantuan bagi Gaza kembali tertunda, sementara keselamatan ratusan aktivis yang kini ditahan di Israel menjadi perhatian utama dunia internasional. Demikian laporan dari tim media Global Peace Convoy Indonesia. Dan bagi yang ingin melihat secara langsung di mana posisi kapal, bisa buka di trackernya. Silakan klik misalnya Twitternya Global Peace Convoy. Nanti di situ dapat tuh ya tracker atau global Global Sumut Flotilla Tracker. Nah, tracker itu tulisannya TRACKER. Buka global, sumutnya tidak pakai pakai H, biasa aja global SUMUD Flotilla, kemudian tracker TRACKER. Ya, udah buka? Dapat? Nah, di sana nanti ada tracker di mana Anda bisa mengikuti secara langsung di mana posisi kapal kalau sedang tidak di jam ya, tapi dari satelit ini bisa dikontrol dan kondisinya dari waktu ke waktu apakah warnanya kuning, orange, atau merah, mereka bisa kita lihat di sana. Sudah dapat? Yang sudah di-share supaya yang lain bisa monitor. Oke ya, itu nanti dilihat di mana posisinya. Bagi yang mau update, ada versi Mapimnya juga ya dari Malaysia. Tapi di situ versi live-nya. Dan Anda juga bisa mendapatkan live information dari Global Sumut Flotilla. Baik yang di Twitter, mungkin di TikTok, mungkin di Instagram, bisa dimonitor. Yang paling penting bukan cuma nontonnya, tetapi apa yang harus kita kerjakan. Gitu ya. Nah, saya tiap hari nih, nggak bisa juga meninggalkan ini. Sejak tadi malam, nggak bisa tidur juga. Terus monitor sampai pukul 2.30, baru bisa istirahat sejenak. Dan pagi ini instruksi kerjaan kepada seluruh tim untuk press conference, untuk persiapan hari Jumat besok, ya,
persiapan hari Ahad besok, dan persiapan hari Selasa tanggal 7 Oktober. Kita akan turun bersama. Ya, dari Brebes ditunggu lagi kedatangannya, dan kali ini bukan ke Bogor, ke wilayah yang lebih menantang lagi di tengah kota. Ya, siapkan pula konvoinya ya semua. Siapkan hari Selasanya. Kita akan sama-sama menyebarkan semangat ini ya. Bagaimana dengan kawalan kapal Italia? Ini ada yang menarik nih. Ya, saya pikir Italia sudah berusaha menunjukkan komitmennya dengan mengawal kapal. Tapi disayangkan banyak yang protes. Kapal pengawal dari Kementerian Pertahanan Italia meminta agar Global Smooth Flotilla tidak melanjutkan perjalanan menembus Gaza dan tidak melanggar perairan internasional. Dan jangan seperti para jihadis, gitu katanya. Ada tuduhan dari kapal Kementerian Pertahanan Italia. Mungkin ini terjadi desakan ya. Dan ini jadi blunder juga buat Italia karena dapat protes dari seluruh dunia. Tapi ya mungkin itu cara Italia menghindar agar tidak tertuduh melakukan pelanggaran internasional di perairan. Memang perairan internasional itu di bawah Gaza ya. Wilayahnya wilayah Gaza, perairan itu bukan Israel. Tapi Israel aja lah ya. Tapi Israel ini menguasai perairan itu, makanya Italia kemudian mengambil posisi aman ya dalam hal ini. Begitu juga pengawal-pengawal yang lain, baik pengawal dari Spanyol maupun dari Turki, mereka tidak ingin terlibat pada pelanggaran internasional. Sehingga juga tidak mengganggu nanti kegiatan Global Smooth Flotilla ini karena dianggap ditunggangi. Memang masih terjadi pro kontra saat ini, terutama statement dari pemerintah Italia terkait dengan perintah untuk mendarat atau berlabuh di pelabuhan terdekat. Kalau Israel maunya, seluruh kapal masuk ke pelabuhan Israel di Ashdod. Dari situ katanya bantuan akan disalurkan. Percaya? Nah, sementara tekad para pelayar kita, aktivis di Global Smooth Flotilla, mendesak agar bisa memberikan bantuannya ke perairan Gaza. Nah, inilah situasi yang sampai hari ini kita masih terus memantau bagaimana kondisi terakhir. Yang jelas, kalau kita lihat peristiwa terakhir ini, penyerangan di perairan internasional merupakan kejahatan pada negaranya yang benderanya menaungi kapal. Jadi misalnya ada kapal dari Italia atau dari Spanyol atau dari negara-negara lain benderanya lalu diintercept, tapi itu di perairan internasional. Seharusnya negara yang bendera yang dipasang di perahu itu menyerang atau setidaknya melawan kelompok jahat itu. Sampai sekarang dilaporkan para pemimpin Global Smooth Flotilla tercatat katanya 9 kapal semua diserang IDF. Ya. Sementara dari tim Indonesia Global Peace Convoy, Hussein sekarang berada di kapal pengamat, ya, observer. Kapal observer ini jaraknya jauh, memang tidak masuk ke wilayah-wilayah yang berbahaya. Karena posisinya akan mengadvokasi dan mengumpulkan informasi
begitu juga data-data administrasi, bahwa setiap tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap Global Smooth Flotilla akan dilaporkan kepada pengadilan internasional. Dan kapal observer ini fungsinya adalah akan mengumpulkan semua data dan bukti dari lapangan. Dari berbagai bentuk data dan informasi di lapangan itulah bahwa setiap tindakan-tindakan pelanggaran hukum internasional maka akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Huwaida Araf, aktivis Gaza Freedom Flotilla 2010, termasuk orang yang juga menyayangkan pernyataan dari Italia ini, yang mengatakan bahwa ini kalau dipaksakan seperti para jihadis. Kalau sedikit cerita tentang kapal Italia ini, posisinya yang terbaru, armada AL Italia ternyata bukan mengawal katanya. Sejak mula sudah diduga pengerahan armada militer Angkatan Laut Italia ke Laut Mediterania bukan untuk membantu Global Smooth Flotilla yang berlayar menembus blokade Gaza, pun bukan untuk melindungi misi akbar tersebut dari serangan Zionis Israel, melainkan untuk membujuk para relawan dan aktivis kemanusiaan dari 45 negara itu. Melalui pernyataan resminya Steering Committee Global Smooth Flotilla yang diterima Selasa 30 September 2025, menyatakan pengerahan armada perang Italia itu hanya upaya untuk mensabotase misi kemanusiaan ke Gaza. Itu kata Steering Committee Global Smooth Flotilla. Kemenlu Italia telah memberitahu kami bahwa fregat Angkatan Laut yang membayangi armada-armada kami melakukan panggilan tadi itu dan menawarkan kesempatan kepada para peserta pelayaran untuk meninggalkan kapal dan kembali ke pantai sebelum mencapai apa yang disebut sebagai zona kritis. Begitu pernyataan resmi Global Smooth Flotilla yang disampaikan resmi kepada seluruh delegasi pelayaran dan dikutip Republika pada hari Selasa 30 Oktober 2025 malam. Sampai Rabu 1 Oktober malam, dari laman pemantauan pelayaran Global Smooth Flotilla, sebanyak 45 kapal sudah memasuki zona kritis pertama atau yang disebut Yellow Zone dan pada radius 300 nautical miles atau NM dari Gaza. Armada-armada kemanusiaan diperkirakan akan sampai pada wilayah zona kritis kedua di kisaran radius 100 NM dari Gaza pada 1 Oktober atau Kamis 2 Oktober. Di zona-zona kritis tersebut diyakini selama ini menjadi kawasan perairan internasional yang menjadi titik-titik serang Zionis Israel terhadap misi armada-armada kemanusiaan yang sedang berlayar menuju Gaza. Ini pengerahan armada militer Italia bukan perlindungan, ini sabotase, dan ini adalah upaya untuk melemahkan semangat, untuk menggagalkan misi kemanusiaan yang damai, dan yang gagal dijalankan oleh seluruh pemerintah dunia. Begitu sambung pernyataan dari Steering Committee Global Smooth Flotilla. Global Smooth Flotilla juga menilai sejak awal pengerahan armada perang militer Italia itu memang tak sesuai dengan prinsip gerakan sipil dan tanpa kekerasan yang diyakini seluruh relawan dan aktivis yang berlayar. Akan tetapi Global Smooth Flotilla memahami pentingnya dukungan semua pemerintahan di seluruh dunia terhadap misi pelayaran ke Gaza ini. Namun, Global Smooth Flotilla mengungkapkan, Italia memainkan peran ganda yang seolah-olah hadir memberikan perlindungan terhadap armada-armada kemanusiaan, namun juga memihak kepada kepentingan Zionis Israel dengan melarang para relawan dan aktivis dunia meneruskan perjalanannya. Ini adalah tindakan pengecut yang berkedok diplomasi. Jika Italia benar-benar ingin melindungi nyawa, mereka tidak akan bertindak sebagai pendukung Israel. Dan mereka juga tidak menekan orang-orang sipil yang melakukan pelayaran untuk mundur. Ujar pernyataan tersebut. Menurut Global Smooth Flotilla, jika benar-benar ingin memberikan dukungan, maka Italia cukup memastikan perjalanan yang aman terhadap seluruh relawan untuk sampai ke Gaza. Mereka bisa mengingatkan Zionis Israel untuk tunduk pada hukum-hukum internasional. Italia juga bisa mengirimkan tim bantuan dan tim keselamatan untuk para relawan dan aktivis kemanusiaan yang hingga kini masih dalam pelayaran. Apapun yang kurang daripada itu, kami anggap adalah sebagai bentuk keterlibatan untuk menggagalkan misi kemanusiaan ini. Begitu menurut
Steering Committee Global Sumut Flotilla. Terkait dengan penilaian tersebut, Global Sumut Flotilla memastikan tak terpengaruh dengan upaya-upaya apapun yang menghendaki penghentian misi pelayaran kemanusiaan ke Gaza tersebut. Katanya begini, kami tegaskan, armada-armada Global Sumut Flotilla akan terus berlayar. Angkatan Laut Italia tidak bisa menggagalkan misi ini karena tuntutan kemanusiaan untuk mematahkan blokade Gaza ini. Tidak bisa mengembalikan kami ke pelabuhan, dan kami tidak bisa melepaskan tanggung jawab moral kami begitu saja. Nah, gitu bunyi pernyataan dari Global Sumut Flotilla. Seluruh pelayaran Global Sumut Flotilla pun memastikan memahami apapun resiko yang bakal terjadi dengan misi pelayaran ke Gaza ini. Akan tetapi, seluruh partisan pelayaran masih menegaskan dirinya sebagai kelompok yang tak akan memberikan harapan-harapan kosong demi membantu masyarakat di Gaza yang menjadi korban kejahatan perang dan genosida Zionis Israel. Kami tidak akan berada di misi ini dalam ilusi, katanya. Kami di sini pelayaran karena akan lebih berbahaya jika tetap diam dalam melihat genosida, diam terhadap kelaparan, dan diam terhadap pembangkangan hukum bersama. Begitu katanya dari Steering Committee yang berusaha untuk mengcounter pernyataan dari Italia. Diamnya dunia tidak dapat kami tolerir. Jika pemerintah Italia ingin dikenang atas keberaniannya akan kemanusiaan, seharusnya mereka berlayar bersama-sama dengan kami untuk membantu orang-orang di Gaza. Begitu penutup pernyataan dari Global Sumut Flotilla. Perlu diketahui pelayaran Global Sumut Flotilla ini sudah masuk ke hari yang ke-15 jika setelah angkat jangkar serempak seluruh armada dari Tunisia pada tanggal 14 September lalu. Hingga saat ini tercatat 45 kapal yang membawa ratusan relawan dan aktivis dari 45 negara yang bertahan dalam konvoi akbar membelah Laut Mediterania untuk membuka koridor kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Begini juga informasi kami dari Global Peace Convoy yang mudah-mudahan kita terus bergerak ya. Dan apapun yang terjadi pada Global Sumut Flotilla kali ini, kita tidak akan berhenti sampai di sini. Dan akan ada terus gelombang-gelombang baru yang lebih besar. Perjalanan pelayaran-pelayaran lain, bahkan boleh jadi bukan hanya pelayaran di laut. Pelayaran di udara dan di daratan akan terus bergerak sampai kezaliman di Gaza dihentikan. Dan sampai kejahatan ini dihukum sesuai dengan standar hukum internasional. Dan pelakunya tidak boleh dibiarkan begitu saja untuk bebas. Begitu juga sekutu-sekutunya dan negara sekutunya harus dihukum sesuai hukum internasional. Dan kita yakin semua bahwa ada yang maha kuasa, yang maha tak terkalahkan, yang maha memiliki hukum, yang hukumnya tidak akan pernah bisa dilanggar. Kita yakin bahwa sebentar lagi kezaliman yang sudah mencapai puncaknya ini akan berhadapan dengan yang maha adil, yang keadilannya tidak akan pernah dapat dipatahkan. Tinggallah kita sekarang menjadi penonton, ataukah kita menjadi bagian yang memberikan manfaat, di mana dunia sekarang sedang menuju titik keseimbangannya. Wa wada'al mizan, Allah dalam menciptakan alam ini dengan standar keseimbangannya. Karenanya, siapkan hari esok, siapkan hari Ahad, dan puncaknya siapkan tanggal 7 Oktober ya, bersama-sama masyarakat dunia. Demikian laporan dari Global Peace Convoy Indonesia. Terima kasih, jumpa lagi dalam ulasan berikutnya.